Wah, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tahun 2026 jangan beli road bike. DSM-CB. Wuhu. Kita terbang. Selesai bro. Gak apa-apa. Waduh, gak bisa bawa pulang ini. 6, 3, 5, 8, 2, 8, 8, 2. Wah, gak bisa bawa pulang ini. Pakai timun. Bukan, itu hotelnya ini. Oke. Halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Sudah hampir 2 minggu kita meninggalkan itu event Malang Century Ride kemarin ya. Jadi feel-nya itu masih kebawa begitu loh, walaupun sudah hampir 2 minggu ya. Ya kita beruntung ya, sudah menyelesaikan event seminggu sebelumnya karena minggu lalu itu Malang sempat banjir seperti itu. Ya, bersyukur semuanya berjalan dengan lancar. Nah, setelah event tersebut kan saya membuat video ya, sempat ada cuplikan kecil sebetulnya. Ya, saya tidak tahu impact dari cuplikan kecil ini sampai seberapa ya, yang seperti tadi Anda tonton itu. Saya hanya mengatakan tahun 2026 jangan beli road bike, beli MTB XC saja. Itu tanggal 30 November saya mengatakan itu ya. Dan lihat, kemarin saya lagi browsing, muncul ini artikel. Artikel ini dibuat Desember tanggal 9 loh, jam 12. Berarti apa? Saya mendahuluinya. Saya mengatakan statement tersebut itu tanggal 30 November. Artikel ini Desember. Artikel apa ini? Why the only bike you need is an XC mountain bike. The only bike berarti kalau misalnya Anda disuruh milih sepeda apa dan hanya boleh punya satu. 5 reason why you should buy a cross country. Oke lah. Anggap 5 reason itu, 5 alasan itu saya tidak membaca. Saya akan memberi sendiri alasan-alasan saya kenapa. Ya, kalau misalnya Anda mau dengar di episode kali ini loh ya. Di episode ini. Saya akan membeberkan 5 alasan atau bahkan lebih. Kenapa kok XCMTB ini sesuatu yang perlu Anda punyai bahkan. Dan bila perlu sepeda-sepeda Anda yang lama-lama jualin aja semua. Lepas. Hanya cukup punya satu ini. Yang memberikan Anda kepuasan, berkesinambung, dan jangka panjang. Oke. Ya, bagi Anda yang mau dengar ya. Viewer-viewer yang mau dengar, yang setia yang mau mendengar. Bagi viewer yang misalnya barusan datang atau bagaimana, saya juga
mengucapkan selamat datang. Anda bisa mendengarkan baik-baik. Anda mungkin tidak sepakat dengan saya, nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya Anda merasa bahwa benar juga ya omongannya. Nah itu. Ya, saya akan beberkan. Oke, anggap saya nggak baca artikel ini deh. Saya nggak baca lima reason itu. Anda bisa baca sendiri. Ya, jadi saya off aja. Jadi alasan apa yang menurut saya, kenapa kok saya membuat statement bahwa di tahun 2026 nanti ini cukup beli MTB XC saja. Oke. Di 2026. Oke. Mari. Saya sebetulnya bukan fortune teller ya. Artinya bukan ahli cenayang yang sudah bisa tahu masa depan. Enggak, bukan. Ya. Semua itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi semua YouTube saya, episode yang saya buat itu semua adalah akumulasi dari pengalaman-pengalaman saya bersepeda yang kemudian saya mengalami, makanya saya bisa sharing begitu. Karena apa yang saya alami itu nanti akan Anda alami begitu. Karena cycling itu universal. Ingat loh ya, cycling itu kegiatan olahraga yang universal. Ya sama dengan yang lain-lainnya. Makanya yang dinamakan universal itu artinya kalau saya mengalami, Anda pasti akan mengalami. Mungkin Anda belum, gitu ya. Tapi Anda akan mengalaminya. Karena kita ini melewati jalan yang sama, universal, ya. Oke. Alasan pertama itu begini, bahwa simple, Anda bersepeda itu apa yang terutama bagi Anda? Sepedaannya atau sepedanya? Ya. Kalau saya adalah orang yang mementingkan sepedaannya gitu. Jadi sepeda itu adalah alat, tools. Ya, kalau misalnya sepeda adalah alat, artinya sebetulnya sepeda apa aja bisa kan? Ya toh. Jadi tidak disempitkan dengan bahwa sepeda itu harus road bike atau sepeda itu harus sepeda yang kebo atau apapun begitu. Ya. Oke. Jadi nomor satu bagi saya adalah bahwa sepeda itu hanyalah tools, alat ya, yang akan membawa Anda dari titik A ke titik B ya. Seberapa efisien, seberapa apapun itu tergantung Anda yang desain sepeda tersebut ya. Oke. Kalau sepeda itu sebagai alat transportasi misalnya yang membawa Anda dari titik A ke titik B, berarti kan Anda ingin membuat sepedanya itu apa? Senyaman mungkin kan? Oke. Sebelum senyaman mungkin, ketika Anda ingin mencari sepeda atau membelinya lah, otomatis Anda tidak akan membeli atau memilih sepeda yang harganya setinggi langit kan? Toh untuk dari poin A ke poin B. Oke. Alasan pertama,
Sepeda adalah untuk alat transportasi yang membawa kita dari poin A ke poin B. Kalau itu hanyalah alat transportasi, lah terus ngapain kita harus mengeluarkan susah payah, berhutang, sampai rela berhutang dan sebagainya untuk membeli misalnya road bike yang harganya sekian begitu. Atau apapun yang harganya sekian begitu. Iya kan? Oke. Jadi ketika kita sudah mengerti, sudah memahami, maka disitulah akan ada pilihan bahwa kalau kita ke toko sepeda, ya, berapa KRB paling murah di toko sepeda Anda dibanding dengan misalnya flat baran MTB yang paling ekonomis dah. Oke, kita nggak usah lihat toko-toko lain ya. Barometernya adalah kalau kita masuk ke Rodaling misalnya, karena saya ambil Rodaling itu sebagai barometer ya, di mana Anda bisa mengukur ya, baik dari segi mutu maupun dari segi value for money, dari segi harga dan sebagainya. Oke. Di level misalnya seperti yang video sebelumnya, 3 jutaan Anda sudah bisa dapat Premier Indonesia, seri Indonesia bisa itu. Ya, seekonomis itu Anda bisa mendapatkan. Tapi kalau misalnya Anda maksa untuk road bike dengan harga segitu, Anda dapat apa? Layakkah? Ya, itu. Ya, jangan-jangan Anda beli terus dipakai separuh, protol. Ya, seperti itu. Karena sudah tidak mampu parts-partsnya. Oke, itu satu. Sepeda sebagai alat transportasi, maka pilihlah sebijaksananya. Ya, ya tentunya kita akan memilih yang value for money-nya tinggi sekali. Ya, saya puas bersepedaan, tapi saya tidak mengeluarkan sebegitu banyak begitu. Yaitu, oke. Yang kedua, karena saya ini orangnya bermula dari road bike, saya lebih tahu banyak road bike tentunya ya daripada MTB ya. Saya sampai hafal misalnya dari satu titik A ke titik B itu memakan berapa waktu lama. Karena saya sering dan menjadikan itu rutin. Misalnya rutin latihan, rutin apa gitu. Ya. Sehingga saya hafal benar misalnya dari titik A ke titik B. Misalnya saya ke Surya itu sekian jam ya, memakan waktu sekian jam. Tapi ketika misalnya saya pindah ke sepeda lain misalnya gravel atau MTB, saya dibuat kaget juga karena perbedaan waktunya itu ya memang signifikan kalau misalnya Anda melihatnya dari segi efisiensi waktu, ya kan. Tapi ingat, saya tidak mencari sesuatu yang efisien waktu. Karena sepeda itu bagi saya alat transportasi dari poin A ke titik B. Perjalanannya itu loh yang bagi saya itu saya tekankan. Bukan berapa cepat saya sampai. Ya, ingat loh ya, ingat. Bukan seberapa cepat saya sampai. Tapi perjalanannya, nikmat perjalanannya itu bagi saya itu jauh lebih penting daripada waktu yang terkonsumsi. Ya, jadi, nah itulah. Ketika saya naik road bike misalnya dari titik A ke titik B misalnya 1 jam. Tapi ketika misalnya saya naik MTB, loh selisihnya itu loh hanya 1 jam 15 menit. 15 menit. 15 menit itu untuk pembalap ke Pogacar ya jauh banget. Wong sekarang Tour de France saja
Yang juara sama yang kedua aja selisihnya nggak sampai satu menit, selisihnya itu loh 40 detik. 40 detik. Di bawah 1 menit. Nah, kita kan enggak bicara soal itu. Kalau misalnya Anda bicara soal itu, berarti konteksnya itu adalah racing, performance racing. Kita enggak bicara soal performance racing, konteksnya itu. Ya, jadi poin kedua saya yaitu, kalau misalnya dipilah-pilah dan diteliti beneran loh, ya, waktu dari titik A ke titik B itu enggak terlalu signifikan. Kalau bagi saya yang jalan-jalan istilahnya, yang jalan-jalan. Kemarin waktu perjalanan saya dari Surabaya ke Malang mengikuti event Malang Century Ride, itu saya goes hari Sabtunya. 5 jam saya sampai Malang dari Surabaya. 5 jam. Anda naik RB, ya, balapan wis, banter wis, ya. Kalau sampai 3 jam Anda hebatnya luar biasa. Tapi kalau misalnya Anda orang biasa yang tidak non-performance, pastilah juga 4,5 jam, 4 jam 40. Saya bisa jamin segitu. Nah, saya hanya 5 jam sudah sampai stadion untuk ngambil starter kit. Dengan MTB, dengan pace saya sendiri yang ya nggak tahu Anda menilai pace saya gimana. Tapi bagi saya pace saya itu ya itu. Dan membawa ransel berat lagi yang isinya baju saya, karena saya harus bermalam di situ, bermalam di Malang. Ya, jadi selama Anda tidak mengejar performance, ya, perbedaan waktunya itu tidak terlalu signifikan. Ya, bersyukur juga Malang Century Ride itu bukan performance oriented. Ya, non-performance, open for all. Ya, kebetulan sekali. Tahun 2026 main sepeda akan lebih banyak event yang non-performance dan open for all. Gravel Blitar, EJJ aja sekarang open for all, nggak harus drop bar. Siapa bilang harus drop bar sebetulnya? Tidak. Jika saya sudah memahami efek dari drop bar, mungkin Februari saya tidak naik drop bar, saya pakai flat bar. Siapa tahu jauh lebih cepat saya. Siapa tahu, ya, penderitaan saya luar biasa di tangan. Gravel Blitar, terus Promocom, terus ada apa itu, sampai ada apa di Banyuwangi itu juga ada apa namanya itu, ya terus apa banyak gravelan, banyak off-roadnya juga, open for all, ya. Di komunitas MTB, ayo tumplek-blek aja di event-eventnya main sepeda. Sukses kok waktu itu Malang Century Ride, fun. Bukan hanya fun, Anda mau serius pun juga bisa kok. Ya, itu nomor 2. Perbedaannya sudah tidak terlalu signifikan. Ya. Terus ketiga, nah ini dia. Ngapain Anda beli sepeda hanya untuk sesuatu yang spesifik gitu loh, rute yang spesifik, jalanan yang spesifik misalnya. Spesialis hanya untuk aspal. Lah kalau misalnya untuk aspal tok, ya wes Anda sekarang loh kalau mau aspalan, siapakah lawan Anda? Ya, pengendara bermotor. Ya, udah banyak tuh korban yang beberapa hari yang lalu di Jakarta malah juga. Itulah aspalan.
Jadi kalau Anda misalnya nonton episode saya dengan Erik yang Jepang itu, dia sekarang loh malah ketakutan. Jadi di Surabaya malah ketakutan hanya setelah 2 minggu sepedaan di Jepang, pengaruhnya sebegitu. Ya, jadi fobia sekarang. Ya itu. Ngapain beli satu sepeda? Karena misalnya Anda hanya hanya bisa punya satu. Dan sepeda itu dibuat sangat khusus sehingga Anda tidak bisa ke lain tempat, ke rute-rute lain. Ya. Ngapain? Sudah gitu banyak tipis-tipis lagi. Oke. Nah, saya juga kalau misalnya mau disensus beneran, mereka yang punya ban RB, sepeda RB itu seberapa banyak yang mereka memang setiap hari itu jalannya itu di atas 40 kph terus. Setiap saat loh, 40 kph, 40 kph, 40 kph, 50 kph. Lah ndak gatel. Ayo seberapa banyak? Ya. Ya memang kalau misalnya Anda mengejarnya efisiensi waktu dan Anda suka kebut-kebutan ya nggak apa-apa gitu. Tapi bagi orang umum, apalagi bagi kita-kita yang misalnya saya ekonominya terbatas, jadi saya harus bijaksana dengan apa yang saya keluarkan. Yaitu satu sepeda loh, saya hanya bisa beli satu sepeda loh untuk 2026 ini. Budget saya sekian. Sikat aja MTB XC ya. Budget saya berapa? 15 juta. Wow, Anda bisa dapat mewah itu. Untuk sekelas MTB XC itu Anda sudah dapat mewah. Kalau ukuran sekelas RB, Anda masih dapat ecek-ecek, alloy dan sebagainya. Ya, 15 juta. MTB XC, saya sikat itu Xtrada. Atau saya sikat Syncline, saya nambahin sedikit karbon. MTB XC, itu alasan ketiga. Ya, dengan MTB saya bisa kemana-mana, open. The road is open, the possibility is endless, ya, endless semuanya, ya. Semuanya terbuka lebar. Semuanya bisa saya jangkau. Aspal pun oke. Ya, bila perlu saya punya 2 ban luar, 2 set ban luar. Satu yang untuk benar-benar off-road, satu yang XC ya. XC artinya mix tapi lebih cepat putarannya, rollingnya itu. Ya itu. Saya mau ke hutan, oh fine, enak sekali. Saya mau nanjak, ya bisa. Yang giringnya MTB itu jauh lebih efisien kok. Kecil, single chain ring lagi. Ya, bagi Anda yang punya gravel yang tadinya double, terus kemudian Anda bikin single, keluar uang kan? Mubazir kan? Nah ya itu. Lah kenapa kok tadinya aja langsung beli MTB yang single chain ring itu? Ya. Kalau Anda misalnya dengan kekuatan moderat dan semuanya moderat, toh Anda ya nggak bisa ngebut kok, ya kan? Ini sama-sama nggak bisa ngebut ya ngapain? Aku pilih MTB aja, kan gitu logikanya, ya kan? 3 alasan, dan saya yakin 3 alasan saya ini sudah cukup kuat sekali untuk menggoyahkan iman viewer yang tadi. Oh iya ya, setelah aku lihat videonya ini, saya tak rubah di saya, pemikiranku tak rubah. Saya tunda. Aku tak incer MTB hanya dengan 3 alasan. Ya. Alasan keempat, wah ini dia alasan keempat ini pasti karena ini hal-hal ini sudah menyangkut logika ya. Orang lagi logika, kalau sudah logika itu ya apa sih?
easy maintenance. Aduh, gampang luar biasa MTB itu. Gampang dicuci, partsnya semua murah-murah. After salesnya, bukan after sales ya. Ya pokoknya ya after sales service lah istilahnya. Walaupun misalnya Anda mau servis sendiri itu bisa sebetulnya. Bisa sekali, aduh gampang. Kalau MTB kan jelimet kan ya. Ya, MTB itu jelimet. Nyetel sendiri aja lo, nyetel apa itu RD-nya kok kresek-kresek. Apalagi sekarang MTB road bike 12 bit. Wow, wes tambah jelimet Anda. Nyetel titik tek salah gini ayo bunyinya keluar kabeh. Jelimet. Nyucinya aduh wis parca cilik-cilik, aduh. MTB gampang. Grocok banyu, menter. Cuci aja sabunmu, protoli, ndak apa-apa, memasang kembali gampang luar biasa. Ya. Kalau ada parts yang aus, jangan ngomong aus, ausnya suwe MTB itu. Grup setnya itu bandel-bandel. Badak-badak grup setnya. Diore, XT, kuat-kuat itu. Punya saya itu SLX yang nancep di MTB saya itu. Sudah dipakai ke Jakarta, Malang Ride, Century Ride, macam-macam. Kayaknya sudah 3.000. Rantainya lo masih oke. Masih oke. Murah. Shifter-shifternya kalau misalnya ada apa-apa, aduh murah. Murah. Saya sampai kaget. Hah? Berapa, Rik? Hah? RD murah. Mix match-nya juga oke. Ya karena apa? Kita nggak peduli soal berat. Berat nggak berat itu persetan. Beda 10 gram, beda 100 gram, persetan. Ya, makanya pilih yang parts yang murah. Karena kuat. Beda selisih berapa? Alah, kalau MTB ya nggak apa-apa. Yang penting kena benturan, menter. Yang penting jatuh, bras. Oke, kalau aku mau ganti, murah banget. Tapi jangan khawatir MTB, walaupun kamu jatuh loh, yang babras dhisik itu apa? Hand gripnya. Bukan partsnya, bukan shifternya tapi gripnya. Grip ganti berapa? 75.000. Mau 50.000 pun ada. Murah. Jadi apa? Economic value. Partsnya itu ada pada MTB, berpihak pada MTB. Jangka panjangnya. Itu sudah 4. Kelima, bagi saya apa? Aduh, duduknya itu loh enak. Jadi duduknya itu lebih upright, walaupun Anda bisa setel sporty pun dalam MTB dan aero pun bisa. Flat bar, lebar 70 sentian, bukan 40 senti. 40 senti, goyang titik, telosor. Belok, goyang titik, grobyak. MTB, wah santai. Stability-nya luar biasa. Itu yang saya butuhkan sebagai orang yang misalnya sudah kepala 5 begitu. Safety. Ya. Aman, nyaman. Kalau saya bersepedaan, saya enggak perlu memikirkan takut-takutan kepleset, tak apa. Begitu. Ya. Saya mau stability,
comfortability, ya, yaitu safety, comfort. Sudah 5 itu. Ya comfortnya MTB tentu ya jangan dilawan. Ya tapi nanti kamu sampai situ kamu. Ya coba wis kamu RB-an sama aku MTB-an dari poin A ke poin B. Ya. Yuk. Surabaya Malang. Oke. Saya naik MTB. Jadi saya enggak masalah. Toh saya tahu kemampuan saya seberapa. Ya kan? Saya tahu. Jadi 5 kesimpulan saya tadi, bukan kesimpulan, 5 alasan saya tadi itu, aku nggak tahu sama enggak dengan artikel itu. Saya sebetulnya belum baca sampai full. Saya hanya kaget, lu judulnya aja sudah kayak gitu. Belum saya baca, belum. Tapi daripada saya baca, toh akhirnya mungkin ya universal lah, toh kita ya sama begitu. Itu alasan saya 5 tersebut. Ya. Saya tidak tahu dia alasannya apa. Tapi kalau misalnya dia mempunyai alasan yang beda dengan saya, silakan baca. Anda akan punya pengetahuan jauh lebih banyak. Begitu. Ya, jadi saya simpulkan sudah, enggak usah lama-lama. Tahun 2026, 1 sepeda aja cukup MTB XC. Ya, nah kalau misalnya ada rekomen apa? Karena saya lebih ngambil amannya ya. Datang aja ke Rodali ngambil itu Xstrada, Syncline. Merek-merek lain mungkin ada United. Ya. Ada yang bilang United Clovis juga. Silakan. Trill. Saya sudah pernah pakai Trill. Silakan. Dominate, yes. Patrol, ya, enggak apa-apa. Ya. Jangan kalau saya naik sekot terus masuk. Saya naik sekot itu bukan karena saya mau beli sekot sebetulnya. Toh Trill itu bukan bagi saya sudah oke. By the way, Trill itu sudah ada anting RD-nya. Ya, by third party mungkin nanti saya mau beli. Saya rencana mau kepingin bangun lagi itu Trill-nya itu. Ya, karena saya senang sekali. Saya cocok sekali dengan geometrinya. Ingat saya beli Scott itu bukan karena saya apa-apa dengan Scott. Karena itu salah satunya frame yang saya bisa size L, saya beli. Saya nyari frame size L, frame tok loh ya, size L itu susah. Sangat-sangat amat susah. Ya. Susah sekali. Ya itu. Apa lagi? Selesai. Simple thinking. Ya, sikat 1 MTB XC tahun 2026. Ikuti eventnya, main sepeda terus. Latihan. MTB juga akan membuat Anda lebih kuat karena itu mantap. Enjoy cycling. Ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.